Jadi yang dimaksud dengan konsep berpasangan di sini ini aslinya adalah analisa tentang apa yang terjadi di alam semesta, ya. Jadi misalnya kita melihat adanya siang kemudian berubah jadi malam, siang ada matahari, malam ada rembulan, kemudian ada gunung, ada laut, ya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, ini kemudian wujud-wujud yang ada di alam semesta ini, ya, wujud yang ada di alam semesta ini kemudian dikerucutkan hanya menjadi dua kelompok besar, yaitu yin dan yang, ya. Jadi di alam semesta, jangan sampai kita nanti berpikir bahwasanya kemudian berpasangan itu masuk ke dalam ranah ketuhanan, ya. Tidak sampai ke sana. Ini hanya alam semesta, ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang tidak membolehkan umat Islam untuk belajar tentang TCM karena nanti akan belajar tentang yin yang, belajar tentang konsep berpasangan bahwa semua itu ada pasangannya. Nah, tentu saja kalau hal ini dimasukkan dalam konsep alam tidak masalah, tetapi nanti kalau dimasukkan dalam konsep tauhid, maka ini yang jadi masalah. Jadi harus paham penempatannya. Yang sedang kita bahas adalah dalam konsep alam. Jadi ketika nanti dikaitkan dengan bahwa Allah atau Tuhan gitu ya, itu juga berpasangan, berarti dia harus pasangannya punya, kalau katakan Tuhan itu laki-laki, ya, kemudian berarti dia membutuhkan perempuan, maka ini yang tidak yang dimaksud dalam konsep yin yang ini. Nah, kemudian fungsi daripada yin yang ini adalah mencerminkan wujud dan sifat alam semesta, ya. Jadi sebenarnya semua kejadian yang ada di alam semesta ini, contoh sekarang ini sedang aja ini kalau di Jogja ya, mohon maaf ini saya berkeringat karena cuaca panas meskipun malam hari, karena memang gunung berapi sekarang sedang mengeluarkan hawa panasnya. Jadi efeknya kemudian suhu di ruangan pun menjadi panas. Dan beberapa klien saya yang kemarin datang itu mengalami beberapa kasus saraf, ya, neurosensorik, yaitu mengalami panas pada bagian muka sebelah karena ada efek daripada cuaca yang panas ini, ya. Nah, jadi alam semesta yang terjadi di alam semesta ini bisa juga terjadi di alam semesta secara mikro, yaitu di dalam tubuh manusia. Adanya gunung berapi yang sedang meletus, adanya banjir, ya. Sekarang mungkin ada banjir di Jawa Barat, ya, di Jakarta misalnya. Ini sebenarnya di dalam tubuh kita juga mengalami banjir, ya. Contoh misalnya orang yang mengalami udem, ya, udem atau bengkak yang arahnya adalah cairan, ya, bukan inflamasi, maka ini ibarat seperti suatu daerah yang mengalami banjir, ya, suatu daerah yang mengalami banjir. Maka ketika suatu daerah mengalami banjir, apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan bagaimana caranya agar tidak terjadi hujan. Maka agar tidak terjadi hujan, hadirkan matahari. Ya, dengan adanya matahari, maka nanti awan hitam yang membawa air hujan itu akan pergi. Kemudian dengan adanya panas matahari, maka nanti air yang menggenang atau banjir atau genangan air itu akan menguap. Konsep ini kemudian bisa juga digunakan pada tubuh manusia, yaitu menghadirkan matahari itu seperti kita memberikan tonik yang atau memberikan unsur panas di jantung. Karena di atas, ya, karena di atas matahari di atas berarti unsur panas di dalam tubuh yang berada di atas itu adalah jantung. Itu contoh misalnya, contoh penerapan dari konsep yin yang. Atau mungkin dengan kita mengalirkan genangan itu ke sungai atau dengan memompanya keluar daripada lokasi genangan. Maka ini seperti penggunaan diuretik, ya, penggunaan diuretik, yaitu bagaimana caranya agar genangan air udem paling sering berada di kaki itu kemudian bisa terbuang lewat irigasi. Irigasi yang ada di dalam tubuh manusia adalah sistem urinary, yaitu kencing. Maka biasanya kalau ada orang udem, kita akan memberikan obat yang sifatnya yaitu diuretik. Tapi harus diingat bahwa diuretik di sini
karena banjir itu atau genangan itu sifatnya dingin, maka diuretiknya harus yang sifatnya hangat, menghangatkan ginjal, menghangatkan area bagian bawah. Ya, jadi ini konsep yin yang atau konsep berpasangan adalah yang dimaksud seperti ini. Ya, sehingga di sini dikatakan bahwa konsep yin ini adalah sebuah perangkat ya untuk mengenal dan menganalisa sebuah materi. Nah, yang kita maksud di sini sebuah materi adalah tubuh kita. Meskipun sebenarnya konsep ini nanti tidak hanya untuk tubuh kita saja. Oke. Jadi konsep berpasangan ini tidak hanya pada tubuh kita, tetapi nanti juga pada jiwa kita. Contoh misalnya orang yang marah. Orang yang marah itu jiwanya seperti api. Api itu sifatnya panas dan kering. Maka kemudian dianjurkan untuk orang yang marah itu mendekat ke bumi, yaitu misalnya orang yang marah secara berdiri, posisi berdiri, kemudian dia duduk. Maka posisi berdiri dengan duduk ini, kalau kita bandingkan, maka orang yang duduk itu jantung itu lebih dekat kepada tanah, di mana tanah sifatnya adalah dingin. Jadi jiwa panas, maka dekatkan dengan sesuatu yang dingin. Atau mungkin dengan melakukan sujud, ya, atau dengan melakukan wudhu, ya, karena air sifatnya adalah dingin juga. Sehingga pada konsep atau sebuah teknis yang lain, misalnya orang yang berhadas, ya, berhadas itu berarti belum tentu najis, tapi dia tidak sah sholatnya karena berhadas, maka untuk mensucikannya, karena sifat hadas itu adalah panas, ya, sifat hadas itu adalah yang panas, maka kemudian sifat panas tersebut dihilangkan dengan sesuatu yang dingin, yaitu dengan berwudu, di mana air atau ma itu sifatnya adalah barid atau dingin. Nah, dalam kasus yang lain, ketika seseorang tidak mendapatkan air, maka penggantinya juga harus sesuatu yang dingin, bukan sesuatu yang panas. Maka pengganti daripada ma'un atau air, maka kemudian dengan turab atau debu atau tanah. Nah, tanah sendiri juga sifatnya adalah dingin. Jadi dengan kata lain, orang yang mungkin ada jiwa panas, maka obatilah dengan sesuatu yang bisa mendinginkan. Tekniknya tentu saja adalah teknik-teknik yang sifatnya sedasi atau membuang panas. Contoh teknik dengan menggunakan herba, maka gunakan herba-herba yang sifatnya dingin, ya, dingin dan segar. Jangan gunakan herba yang sifatnya kering. Misalnya orang marah diberi garam, ya, garam itu sifatnya kering. Kering nanti akan dalam jangka panjang akan menimbulkan panas, ya. Maka orang yang suka marah jangan suka makan goreng-gorengan atau gurih-gurih atau masak-masakan yang rasanya asin, ya. Tentu ini akan membuat jiwa semakin berontak. Atau orang yang tadi masih marah, ya, panas, kemudian diberikan herba yang sifatnya panas juga. Contoh beberapa herba yang mungkin sifatnya panas adalah cabai misalnya. Orang yang sudah marah diberi cabai, ya, dia suka makan cabai dengan tingkat level yang tinggi, maka nanti akan menyebabkan orang tersebut semakin berpotensi mudah marah. Atau mungkin dengan herba yang mungkin kita semua kenal, ya, habatus sauda, ya. Habat itu adalah biji, sauda itu hitam, berarti biji yang berwarna hitam, habatus sauda. Dia mempunyai sifat panas juga, ya, harun, ya, atau panas, sehingga orang yang mudah marah kemudian konsumsi habatus sauda, maka ini harus hati-hati, bisa jadi nanti jiwanya juga akan semakin terpancing untuk marah. Ini hal yang sederhana, tetapi sebenarnya ini adalah pengembangan daripada konsep yin yang untuk arahnya pengaruhnya ke jiwa ataupun nanti arahnya pengaruhnya ke badan,